juallah visa tersebut sesuai dengan harganya dan tidak usah diangkat-angkat. Kenapa? Karena kalau diangkat, misalkan menjadi 500 miliar harga visanya dengan segala macam perangkatnya, hotel dan misalnya, tetapi ternyata di Minanya jauh, makanya ada berita bayar hampir 500 miliar, jalan setiap hari berapa kilo? 20 kilo katanya. Sedangkan yang dekat itu yang disediakan untuk orang-orang yang ONH plus. Paham ini? Bismillah, alhamdulillah. Haji asal hukumnya bagi siapa yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Mampu di sini adalah mampu bekal dan mampu kesehatan. Kemudian kalau sudah itu kita pahami, maka kita di negara yang mempunyai peraturan haji yang sudah diatur agar terjadi kesinambungan untuk melaksanakan ibadah haji dan juga kerapian saat melaksanakan ibadah haji. Di negara kita ada haji ONH biasa, ada haji ONH plus, dan inilah yang paling afdal untuk dikerjakan karena hajinya sesuai dengan peraturan, visanya nanti keluar sesuai dengan memang visa berhaji, dan tempatnya memang sudah disediakan, baik yang reguler ataupun yang plus, yang VIP. Di Mekahnya ada hotel, di Minanya ada tenda, di Arafahnya ada tenda. Ini haji yang ONH biasa dan ONH plus, dan itu yang paling utama dari sisi pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan Kementerian Agama. Di sana ada yang ketiga, haji furada. Haji furada ini sebenarnya apa? Haji yang sebagian orang-orang di Arab Saudi, pemuka-pemuka mereka memiliki porsi ataupun memiliki jatah visa haji. Kemudian entah, saya tidak paham betul bagaimana kemudian akhirnya dijual. Itulah yang akhirnya dinamakan haji furada. Orang yang tidak paham, terutama yang di desa-desa, disebut ini haji undangan, padahal bukan haji undangan. Dan haji furada, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya bukan haji dengan akad gharar yang tidak pasti, enggak. Dia pasti kalau seandainya mau beli visa hajinya. Kemudian haji furada ini biasanya ditentukan di maktab, di tenda tertentu. Untuk beberapa tahun ini di tenda nomor 50. Maka nasihat saya kepada orang-orang yang sibuk dengan haji furada, saya mempunyai solusi ataupun usulan. Yang pertama, juallah visa tersebut sesuai dengan harganya dan tidak usah diangkat-angkat. Kenapa? Karena kalau diangkat, misalkan menjadi 500 miliar harga visanya dengan segala macam perangkatnya, hotel dan misalnya, tetapi ternyata di Minanya jauh, makanya ada berita bayar hampir 500 miliar, jalan setiap hari berapa kilo? 20 kilo katanya. Ya. Kenapa demikian? Karena yang namanya haji furada itu ada apa? Ada maktabnya tertentu dan dia jauh. Sedangkan yang dekat itu yang disediakan untuk orang-orang yang ONH plus. Paham ini para ikhwah? Maka kalau seandainya ingin mengadakan haji furada, jual tidak usah diangkat harganya,
kemudian jual dan beritahukan kepada jamaah bahwa tendanya di sini memang jauh. Dan jangan diiming-imingi, ini haji khusus, haji undangan, Raja Salman. Nah, dari mana ente? Ya, paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau diangkat harganya, orang mengira ini dekat dengan jamarat. Padahal dia tidak dekat. Dia tendanya memang di situ saja. Ya sudah, begitu saja. Nah, kemudian ada lagi di tahun ini yang lagi marak, yaitu menjual visa dengan visa ziarah. Ini bukan visa haji. Biasanya visanya itu berangkatnya lebih lama daripada sebelumnya, daripada waktu haji, 50 hari. Kenapa demikian? Agar bisa masuk ke Mekah sebelum ada pembatasan-pembatasan haji. Dan ini diharapkan kaum muslimin terutama yang sudah ngaji tidak masuk ke dalam perkara ini. Kenapa? Karena yang visa ziarah bukan visa haji. Sedangkan kerajaan Arab Saudi sudah membatasi bahwa yang berhaji adalah sesuai dengan yang visa haji, dan itu untuk kepentingan kaum muslimin di dalam sana. Makanya terlihat yang tidur di WC, ya. Nah, ini dikhawatirkan yang visa-visa seperti itu. Paham ini para ikhwah? Dan kita ini berhaji mencari apanya? Hajinya. Mencari gelar haknya. Enggak. Kita ini berhaji mencari apanya? Mabrurnya. Mabrur itu apa? Haji. Kata Imam Nawawi, alladzi la yukhalituhu ismun. Haji yang tidak tercampur dengan satu dosa pun. Maka berhajilah yang sesuai dengan peraturan yang ada. Itu untuk kepentingan kaum muslimin. Dan dikhawatirkan yang terjadi kemarin di Muzdalifah salah satunya adalah itu. Paham ini para ikhwah? Nah, itu. Maka akad haji furoda tidak gharar dia kalau memang ada visanya, karena itu visa haji. Itu adalah visa apa? Visa haji, ya. Yang bukan visa haji itu yang lebih baik dijauhi para ikhwah. Sebenarnya ada satu lagi caranya, tapi saya tidak perlu untuk memberitahukan. Karena itu rahasia perusahaan. Ya. Nanti para orang-orang travel marah sama saya. Ya. Nah, tadi apa ini? Oh, bolehkah berpuasa tanggal 10 dan 11? Jawabannya boleh, tidak mengapa. Ya, tetapi lebih utama adalah berpuasa tanggal 9 dan 10. Tapi kalau tanggal 9-nya dia safar dan ingin mengganti tanggal 11, tidak mengapa. Sebagai bentuk penyelisihan terhadap kaum Yahudi, tidak berpuasa hanya tanggal 10 saja. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu. Sebelum saya tutup berkaitan dengan masalah haji. Para ikhwah, terutama ini ashabu travel, ashabul hamalat, ya, saya menasihatkan, dan ini nasihat. Saya nggak punya travel, saya punya pesantren. Jadi kalau saya ngomong tentang travel agak bebas sedikit gitu lah ya, karena saya nggak punya travel kan. Dan juga saya sepertinya tidak ada niatan lagi untuk bimbing-bimbing. Biarkanlah anak-anak muda yang bimbing-bimbing. Ya, enakan haji sama istri berdua, kemudian tawaf berdua daripada bawa jamaah gitu. Ya, terakhir saya berumrah, subhanallah, ini kisah saja, tahadutsan bin ni'mah. Terakhir berumrah di bulan Dzulqa'dah kemarin. Waktu sudah dibatasi visa, alhamdulillah saya dapat visa. Berumrah berdua, Madinah kosong melompong. Biasanya kalau saya jadi pembimbing, turun landing pesawat, kemudian bisa check imigrasi, langsung sibuk telepon sana. Oh, ini barang bagaimana? Karena pembimbing. Ya. Tapi ini turun bersama Mayahani, enak. Ya, kemudian diantar pakai mobil sendiri, nggak sibuk dengan jamaah, masuk hotel. Kemudian dari Madinah ke Mekah pakai mobil sendiri.
Ya. Ini saya berpikir sepertinya cukuplah membimbing. Yang muda-muda aja yang membimbing lah. Ya. Yang muda-muda aja yang membimbing. Kita berumrah sendiri aja lah. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Saya agak bebas berbicara masalah ini karena tidak ada travel. Ya. Saya nasihatkan, hati-hati menzalimi jamaah umrah, jamaah haji. Hati-hati menzalimi jamaah umrah, jamaah haji. Karena kalau mereka terzalimi lalu mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat itu, bagaimana mustajabnya doanya? Bahaya itu. Padahal orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka bangga dengan berkhidmat kepada jamaah umrah dan jamaah haji. Bangga mereka menyediakan air, bangga mereka menyediakan makanan. Mereka berbangga diri dengan itu. Di sebagian orang di zaman sekarang malah menzalimi jamaah haji. Hati-hati para ikhwan. Bisa-bisa kita tertimpa mustajabnya doa orang yang terzalimi dan akhirnya terkena 7 turunan kepada kita. Na'udzubillah. Hati-hati. Maka saya nasihatkan, kalau ukurannya itu menjadi travel, umrah dan haji, ukurannya adalah membantu kaum muslimin beribadah haji dan umrah. Apalagi yang orang-orang di desa mengumpulkan uang susah payah bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun, kemudian giliran berumrah atau berhaji dizalimi, dibohongi, ditipu. Bagaimana lisannya tidak kabul di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dikabulkan doa. Ada di sini ashabut travel? Ya, hati-hati. Kalau Masjid Nurul Iman Srengseng punya travel, maka hati-hati. Ya, jangan bermudah-mudah. Memang duitnya banyak. Tapi apa faedahnya? Bahkan sampai ada kejadian subhanallah, ini nyata. Ada orang di depan Ka'bah karena saking kesalnya dia dengan yang punya travel karena sudah dizalimi macam-macam, dia berdoa di WA. Lagi tawaf, dia tulis itu lagi tawaf. Semoga yang punya travel hancur 7 turunan. Mau kalian seperti itu? Yang lebih parah lagi apa? Mungkin yang punya travel juga kesel. Amin kata yang punya travel. Subhanallah. Ya, urusannya bukan dunia saja ya. Dan keselamatan di akhirat lebih utama. Dari berapa sih mendapatkan dunianya? Berapa sih mendapatkan dunianya? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang jahiliyah dahulu berbangga, berkhidmat kepada jamaah haji dan umrah. Berbangga mereka membantu. Orang muslim di zaman sekarang sebagian ada yang sengaja menzalimi jamaah haji dan umrah. Nah, ini hati-hati para ikhwan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.